ke neraka. Tidak ada. Yo, ya enggak? Muhammad itu murid Yesus, bro, percaya Yesus Tuhan, bro. Makanya surah 6 ayat 19, Imam Muhammad itu dilecehkan di situ. Bukan, nggak ada Nabi Muhammad percaya Yesus Tuhan. Nabi Muhammad percayanya Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang mulia dan terkemuka gitu. Karena posisinya kalau Yesus Tuhan, Yesus ada kelaminnya, bre. Ini kembali kita ke awal. Dalam Islam Al-Ankabut ayat 25, benar, Al-Ankabut ayat 25, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Kita lihat diri kita, ada kuping, ada hidung, ada penis. Kalau sama, berhala artinya. Itu kan Al-Ankabut ayat 25 loh, ayat Al-Quran loh. itu kan belum tentu. Loh, serius, kalau makhluknya serupa dengan kita, serupa dengan kita, artinya berhala, bre. Makanya dalam Islam, Alkitab memberi penjelasan yang sempurna. nah coba contoh berhala dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu apa coba? Yang disebut berhala itu yang seperti apa? Dijelaskan nggak? Coba pengen tahu. Isa itu siapa? Coba. Kenapa dia boleh menjadi jalan? Lu harus percaya. Iya, kalau jalan kan diinjek-injek kalau jalan. Kalau kita nyembah jalan, jidat kita panas. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup. Sekarang mati terangnya. Mana nggak nyala? Minum dia tidak haus lagi. Nggak ada. Kenapa kalau misalnya dia terang dunia cuma 33 tahun nyalanya? Kenapa nggak selamanya nyala? Terang dunia. Ya, itu tugas kita, bro, makanya. Loh, kok jadi tugas kita? Malah kita yang jadi lampu. Katanya terang dunia. Ngapain ke sorga? Dia Samaria sampai ke ujung bumi. Iya, itu kalau misalnya dia sampai ke ujung bumi, menerangi sampai ujung bumi, kenapa cuma 33 tahun? Kenapa 2023 lampunya udah nggak ada sekarang? Syahadat itu secara langsung punya orang Kristen, bro. Karena yang melihat Allah itu cuma Yesus. Karena dia yang turun dari surga. Yang dibilang agama Islam itu agama yang di sisinya, ya Yesus itu. Yang dari surga cuma Yesus. Nah itu Yesus itu sebelum. Nah gini posisinya. Sebelum surga diciptakan, Yesus di mana? Coba gue pengen tahu. Sebelum surga diciptakan, Yesus di mana nongkrongnya? Ya bacalah. Kita memberi penjelasan yang sempurna. Iya silakan. Ini kan katanya Bapak di sorga, anaknya juga di sorga, duduk di sebelah kanan Bapak di sorga. Oke. Sorga ini ciptaan atau Tuhan sorga? Coba pengen tahu gue. Surga itu dulu di bumi, Firdaus itu di Iya, oke. Sorga itu dulu di bumi. Nah, bumi dan sorga ini ciptaan bukan? Bumi dan sorga ini ciptaan bukan? Coba. Ini Iwang ini kalau gue lagi belajar, coba kasih tahu gue dulu. Sorga dan bumi itu ciptaan bukan? Ciptaan, bro. Ya, bingung kan lu? Makanya bre masuk Islam gitu. Islam enak. Kita memuliakan Nabi Isa sesuai dengan proporsinya, nggak pakai fitnah-fitnah. Sendiri. Makanya gue pengen bikin. Karena gini, ini contohnya lu bingung sekarang. Ketika sorga belum diciptakan, Yesus nongkrongnya di mana? Bingung kan? Yesus ya bersama-sama dengan Bapa. Di mana? Ya di dalam Bapa. Ya di dalam Bapa, Bapaknya di mana? Ketika sorga belum diciptakan, Bapaknya di mana Bapaknya? Coba pengen tahu. Ya Bapak di mana ya? Ya di mana Bapak mau, ya di mana dia mau. Ya di mana? Bingung kan? Makanya masuk Islam, bre. Kristen tuh belum lengkap pengajarannya mengenai dunia setelah kehidupan. Minta Bapak di mana sebelum dunia dia ada? Ya kalau Allah yang maha ada, dia nggak perlu tempat dan nggak perlu waktu, dia ada. Itu jawabannya. Kalau Kristen kan enggak, dari awal Tuhan nongol selalu bawa sorga, Bapak di sorga, Bapak di sorga, Bapak di sorga. Lah, ini sorga ini Tuhan atau bukan? Ciptaan. Kalau ciptaan sebelum sorga diciptakan, ini Bapak di mana diemnya? Itu. Nah terus yang lucu lah emang.
mana tahtanya itu? Tahtanya Apa di tuh? atas air katanya itu di Quran. Iya itu. Jadi sekarang Islam menjawab Allah di mana? Allah di atas arsy-nya. Gitu jawabannya. Bukan di sorganya. Karena kalau posisinya sorga kayak gini Iwang. Kalau posisinya sorga, ini ibarat kuda ada di dalam kandang. Kandangnya lebih besar dari kuda. Nah ini tuh nggak make sense di kita. Masa ada ciptaan lebih besar dari pencipta? Kayak gitu loh bre. Bro, intinya tuh Allah tuh maha kuasa, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Buat apa? Ngapain? Ya itu rencananya dia. Iya ngapain kerjanya gitu Tuhan? Ngapain? Untuk menjadi jalan. Apa? Untuk menjadi jalan. Kenapa jalannya cuma Yahudi? Kenapa nggak di Cina? Yang bisa membawa kita ke surga. Iya, Yang kenapa bisa cuma di Israel doang gitu? Kenapa nggak bikin jalan di Cina juga, nggak bikin jalan di Nusantara, di Eropa? Kenapa nggak bikin jalan di sana? Kenapa cuma di Bethlehem jalannya? Coba, kenapa? Iya. Ya kenapa kamu Iya. ambil? Kenapa? Kenapa? Itu kan Allah itu punya orang Israel, Allah itu. Loh, Yahweh siapa dong? Iya, pertanyaannya kan Allah yang lu sembah kan Allahnya orang Israel. Loh kalau gini bre, kalau lu nanya ke gua mengenai Allah Israel kayak begitu, Allah Israel tidak menciptakan Irak, tidak menciptakan Yaman, tidak menciptakan Arab. Allah Israel itu konsepnya cuma menciptakan Israel doang. Menciptakan Israel. Itulah kenapa namanya Israel, karena cuma berkuasa di Israel. Makanya berbeda bre, berbeda. Polres ini dengan gagah dan bangga akan membedakan semua yang mau disama-samakan kepada Islam. Iya, tapi kenapa Islam adopsi? Apa tuh? Kenapa Islam ambil adopsi? Yang mana? Apa? Al-Maidah 12 dan 70. Soal apa? Kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bani Israel. Ya, perjanjian Lah, apa iya. yang diambil Bani Israel? Ya perjanjian bagaimana ketundukannya Bani Israel. Cuma ya ini yang mesti dibedakan. Bani Israel dalam Al-Quran bukanlah orang-orang Israel yang ada sekarang. Itu beda. Mereka itu orang Kanaan. Kita ngomongin Orang Kanaan itu udah dicek DNA-nya. Bukan dari Abraham dan Musa. Mereka dari Kanaan itu, orang Kanaan. perjanjiannya. Apa? Perjanjian. Kami Iya, mengambil- perjanjiannya tentang itu udah dijelaskan di situ, lu baca dong sampai lengkap. Dan telah ku ambil perjanjiannya yang diantaranya adalah tunduk kepadaku Taurat dalam atau- segala hal yang aku perintahkan kepadaku. Cuma gitu doang. Cuma gitu doang gitu. Karena gini posisinya, lu kalau misalnya harus banget Nabi Isa kayak gitu-gitu. Pertanyaannya gini, bre, ini logika gue ini kenceng banget serius. Kalau misalnya memang Yesus itu penting banget untuk kehidupan dunia, kenapa turunnya tahun 1? Ada apa? Tahun 1 tuh ada apa? Kenapa nggak datang pas perang dunia 1 atau enggak perang dunia 2 atau enggak pertama kalinya HIV merebak atau enggak sebelum perpustakaan Baghdad dibakar Mongol atau enggak sebelum Adam jatuh ke dalam dosa atau enggak sebelum malaikat bergumul dengan Yakub? Kan banyak momen-momen penting di dunia itu. Ngapain turun tahun 1? Ada apa? Coba. Sebenarnya itu Coba. itu Coba. tahu kalenderan itu dibuat berdasarkan kejadian yang Iya, oke. Jadinya kapan? Kenapa turunnya di zaman Yahudi dijajah Roma? Kenapa? Nah, coba pengen tahu. Ya. Apakah Yahudi ketika itu melakukan incest? Apakah Yahudi ketika itu melakukan penyembahan berhala? Apa? Coba pengen tahu coba. Makanya penanggalan itu menyesuaikan. Dia hadir Lu jangan lari. belum Loh, kenapa nih? Cek 1 2 oh. Menjadi pengkalenderan. Iya, anggaplah kita buang kalendernya. Kenapa turunnya yang disebut-sebut digandang-gandang sebagai firman Tuhan ini? Kenapa turunnya tuh di waktu itu? Ya ngapain turun di waktu itu, ngapain? Kenapa nggak turun di zaman media sosial sudah merebak gitu, di zaman WhatsApp, Instagram sudah ada. Jadi ketika Tuhan turun semua orang tahu.
Nah gitu, kenapa? Jadi nggak tersesat ya. Iya gitu. Lalu turun tahun 1, yang tahu cuma 12 orang doang. Orang Israelnya aja kagak tahu, apalagi orang Cina, orang Jerman, orang Indian. Nah ini disinilah konsepnya yang jomplang sekali dengan logika dan juga kebenaran gitu loh. Jomplang banget serius. Dari perkara penebusan dosa sampai Tuhan turun ke bumi, sampai ke penyaliban, sampai manfaat dari penyaliban, sampai bagaimana nanti keselamatan, sampai ke kehidupan di akhirat, semuanya itu jomplang logikanya. Tidak tertulis diimani. Yang diimani fitnahan semua. Fitnahannya pun tidak mengisi semua pertanyaan dari manusia. Ayo kawanku, yang benar ini. Gue sudah belajar ini dari 13 tahun yang lalu kawanku. Kalau lu ngerti lu nggak ngomong seperti itu. Lah kalau gua ngerti, ya betul kalau gua ngerti gua nggak ngomong seperti itu. Tapi untuk semua orang Kristen yang gua tanyakan, mereka pun kebingungan. Bayangin itu. Baru pewahyuan itu dinyatakan. Nah itu ketika dinyata, masa ini pewahyuan nggak boleh ditanya? Ditanya harus dong, kita tanya dong. Ya nggak? Kita tanya dong, harus dong. Tuhan, iya. Kenapa? Pas disalib cuma 3 jam. Aku aja disalib kuat 4 hari. Gitu Gun. Ada kakek yang ketawa aja. Ketawanya kasihan. Kan gitu coba. Gua kan akan bertanya gitu. Nah Tuhan kan nanti menjawab, karena itu sebenarnya itu saya difitnah itu. Nah, kan kayak gitu nanti. Coba dipikir bre, coba bisa ini ya kita bicara secara naskah lah. Untuk semua predikat kita anggap iya gitu. Cuma di pas satu titik yang anak Allah, firman Allah, bisa bermujizat, dia menebus dosa. Kenapa ketika dia udah konsep menebus dosa disalib jam 12, jam 3 sore udah meninggal? Kenapa kok di bawah standar manusia normal? Kenapa? Iwang nih gua salib nih ya. Ini bukan jidat ya yang gua paku ya, tangan sama kaki gua paku nih, dag gitu. Iwang bisa seminggu itu. Seminggu bisa Iwang. Karena penelitian sudah membuktikan orang kalau disalib itu dengan posisi kepala di atas ya, bukan yang terbalik. Dengan posisi kepala di atas, dia bisa menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum dia mati. Yesus 3 jam, bayangin, anjir 3 jam meninggal. Itu orang kalau tidur siang belum bangun itu ditikam bro. Ditikam ini lagi ini ngeles yang sering gua dengar tapi lemah sekali. Yesus ditikam setelah dia mati atau sebelum dia mati? Ditikam itu dia mati. Kita baca Yohanes 19 sini ya. Kalau misalnya sebelum dia mati, gua nggak akan mempermasalahkan ini. Yohanes 19. Nah di sini kita baca ya, tunggu. Ini Yohanes 19:32 sampai 34. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yesusnya udah mati baru ditombak. 3 jam. Coba lu bayangin ya, Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa bisa bangkit lagi. Cuma 3 jam kuat di kayu salib. Itu satu kejanggalan. Kejanggalan kedua apa? Kebangkitan. Bayangin bre, Yesus matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa sulap? Atau Yesus yang berbeda mungkin? Semua orang kalau misalnya disalib cuma 3 jam, diturunin, ditaruh di goa, itu bangkit semua bre. Nggak perlu Tuhan yang kayak gitu. Semua orang kayak gitu.
Makanya logika lu di sini gue buka gitu. Semakin kita ngobrol semakin terbuka. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Jadi lu bisa berpikir dan tahu kebenaran yang ada. Gitu Iwang. Sekarang lu pun mulai menyeruak kan, mulai berpikir kan, ya apa iya nebus dosa ratusan miliar manusia ditebus dosa hanya dengan mati yang cuma 3 jam? Apa iya? Gitu loh. Mending ya Iwang, mending Yesus mati di kayu salib 3 jam mati, nggak apa-apa lah, kita kasih pur, kita pur mati 3 jam, tapi seenggaknya dia di kayu salibnya 3 hari, kemudian bangkit di kayu salib juga, baru wah ini bisa dibilang Tuhan, ini sakti mandraguna gitu Bang. Lu kok disalib 3 jam diturunin Wang, itu Yesus diturunin, manja sekali ini yang mau nebus dosa. Gua rasa lebih parah anak-anak dan juga ibu-ibu dan juga lansia di Gaza kena bom berantakan mayatnya. Ada yang mati baru berhari-hari. Kenapa? Karena tidak diketemukan ketika tertimpa reruntuhan. Yesus dipaku tangan dak-dak, paku kaki dak-dak, ludahin cuh, dirobek bajunya, 3 jam diturunin, ditaruh di goa. Orang-orang kemudian orang Kristen bilang dia bangkit. Aduh anjir, itu lu apa ya, lu sebagai orang yang afala takilun, yang apakah kau tidak menggunakan otakmu untuk berpikir, lu akan merasakan kekecewaan yang sangat gitu, dan juga ketimpangan cerita yang amat parah di situ, bre. Gitu, Wang. Coba dipikir, Wang. Terus lu Wang, di mute gitu. Wang. Jangan di mute, Wang. Ya, cobain aja, bre. Ya, Udah, Wang. Ya, dicambuk, ya kan, pakai jeruji itu kan. Alhamdulillah. Wajar uji besi penjara dong, dibabuk namanya, bukan dicambuk kan? Kan dicambuk, ya kan, lu suruh, ya lu cobain aja. Wang, Kan data. diri berkata, ke dalam Makanya, tangan Wang, diserahkan, ya kan. baca sejarah, Wang. Ditusuk. Wang, baca sejarah. Semua korban penyaliban sebelum disalib disiksa dulu dengan cambuk, bagian punggung, pantat, dan juga kaki. Semua itu gak cuma Yesus. Habis gitu apa? Disuruh menggotong kayu salibnya sendiri ke area eksekusi. Semua, gak cuma Yesus. Gitu loh. Lihat tuh, ini kakek Nandar udah capek. Lu juga kayaknya lu mau berlabuh lu kayaknya lu mau narik ikan lu ya, Wang. Gitu loh, Wang. Yang penting kan, yang intinya di situ dia tuh mati menyerahkan, ya kan. Dia menyerahkan nyawanya, ya kan, ke dalam tanganmu kuserahkan. Ya yang niat dong. Kalau mau menyerahkan nyawa yang niat. Dan banyak saksinya. Kembali. Ya semua orang menyaksikan Yesus cuma 3 jam meninggal. Semua orang menyaksikan itu. Gua pun percaya Yesus tuh mati cuma 3 jam. Pun menyaksikan. Ya iyalah, menyaksikan, terpana gitu. Hanya ada orang selemah ini ya, 3 jam doang disalib meninggal. Yang penting kan ajarannya. Secara nggak langsung kan yang penting itu bukan pengajarannya, yang penting penyalibannya. Pengajarannya tidak menyelamatkan lu ke dalam sorga, penyalibannya yang menyelamatkan lu. Kenapa? Gimana sih lu? Kepada Muhammad berbeda. Ajarannya nggak penting. Ajarannya nggak penting. Ajaran Yesus tidak menyelamatkan, tapi pengabaran penyaliban Yesus itulah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu yang penting. Enggak, penyalibannya yang penting itu, bukan pengajarannya. Pengajarannya mah gitu-gitu doang. Iya, karya salibnya itu penting. Nah, karya salibnya, pengajarannya tidak menyelamatkan apa-apa. Lu mau melanggar, mau meludah ke pengajarannya, itu lu nggak akan ada masalah apa-apa. Tapi ketika lu tidak percaya Yesus mati dan bangkit di hari ketiga untuk menebus dosa lu, di situ lu akan berdosa sesuai doktrin. Seorang berdosa menghadap Allah tanpa kurban, dia nggak layak. Tapi Isa menjadi korban satu untuk semua.
Nah itu dia yang gue bingung. Kalau misalnya pakai korban manusia bisa, kenapa orang Yahudi nggak dari dulu mengorbankan orang lain? Bro, Ah, yang dari Allah, apa tuh? yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Ah iya, nah, ini iya ini maksud gua Iwan, ini maksud gua. Kenapa nggak zaman Yahudi, kenapa nggak zaman Bait Suci aja itu Yesus diturunin gitu loh? Pertama, Hah? ini gambarnya seperti ini. Adam menjadi yang pertama, Ah, tetapi demikian Isa yang menjadi yang pertama untuk kita semua. yang terakhir siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada terakhir. Sampai sekarang belum berakhir. Lah itu yang terakhir Nabi Muhammad. Enggak, ada sekarang Nabi Zuma. Wah itu buat orang Kristen itu. Ada Luga. Banyak banget yang ini loh. Banyak banget penghujat gini Wang. Banyak banget penghujat orang Kristen yang ngefans berat jatuh cinta dengan gurunda. Profilnya dipakai, bre. Gua berani taruhan 20 juta nggak ada satupun orang Kristen menggunakan profil-profil dari orang Kristen itu sendiri. Muhammad bersedih. Ini minggu kemarin ya, per minggu kemarin. Mantap. Gua tuh Islam sejati nih, Isa. Surah Hud 118 menjadi satu umat. Bre, kalau Islam sejati dia bisa bahasa Al-Quran. Al-Quran, gue baca ya, Muhammad lebih senang diterjemahkan ke berbagai bahasa yang gue baca. Tetapi gini bre, jangan apa ya? Lu itu mengimani Nabi Muhammad, jangan seperti mengimani Yesus. Lu bisa Nabi Muhammad murid Yesus, Rasul. Loh, bukan, Yesus itu yang diselamatkan Nabi ketika nanti Yesus di neraka. Gimana jadi murid orang yang masuk neraka Nabi Muhammad? Aneh-aneh aja. Tuh data tuh pada di bawah minta data tuh. Yesus katanya seorang Rasul. Yang membawa kabar berita jalan. Nah itu dia gini loh. Coba logikanya dipakai Iwan. Bagaimana caranya orang yang masuk neraka menjadi guru dari orang yang menyelamatkan dari neraka? Gimana caranya? Yang masuk neraka siapa? Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat, ada garansi, ada jaminan. Loh, karena Yesus itu disembah sama orang-orang. Di luar ini ada hadisnya loh. Ini ada hadisnya loh di sini ya. Lihat ya di sini ya. Yesus itu gak ada jaminan. Muhammad itu percaya Yesus, imannya ditolak. Gimana caranya percaya sama orang yang masuk neraka kemudian diselamatkan nantinya? Muhammad itu Iwang ini gimana sih? Yesus ketika masuk ke alam maut siapa yang menyelamatkan? Siapa nanti yang menyelamatkan? Nih ya, gue bawain penyembah salib. Yang menyatakan Al-Masih Putra Maryam itu adalah Allah. Ini akan gue bawakan datanya, kawanku. Dibilang kafir. Itu Quran surah. Nah ini ya, ini ada nih, ini udah gue buka. Ini Sunan Tirmizi. Nah di sini anjir ini pedas banget bre kalau lu pengen belajar Islam. Sini gue buka ya, tuh buka. Ini kita enter dulu, lalu kita puter ya kameranya. Turun aja. Nah, uang turun aja botol. di sini ada. Kalau gue tuh ngomong pakai data bre. Nah ini ya datanya. Ngomong pakai data, bukan pepesan kosong bro. Ini nih Sunan Tirmizi 2480. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang, kemudian ia mendatangi mereka. Ia berfirman, ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya, penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya, dan penyembah api diperlihatkan penjelmaan apinya. Lalu mereka mengikuti yang pernah mereka sembah, dan kaum muslimin tetap tinggal. Setelah itu Rob semesta alam mendatangi mereka. Ia bertanya, apa kau tidak mengikuti mereka? Mereka berkata, kami berlindung diri kepada Allah darimu. Kami berlindung diri kepada Allah darimu. Rob kami ini adalah tempat kami hingga kami melihat Rob kami. Tuh, lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya.
Mereka mengikuti yang pernah mereka sembah. Gua bilang juga Yesus, salib, api, masuk neraka. Bro, Dar, selamat datang di kebenaran. Nggak percaya. Teknisnya itu yang menyembah salib. Kita nggak menyembah salib. Ininya dibaca loh, lihat di sini. Kita nggak menyembah salib. Ini enggak, bukan salibnya. Di sini dilihat. Lalu mereka mengikuti yang pernah mereka sembah. Iya. Lu pernah menyembah Isa, pernah menyembah Yesus, pernah menyembah Yesus lu. Yesus kan nanti menghakimi. Nah itu, sebelum dia bisa menghakimi, dia akan ditarik bersama penyembahnya ke neraka. Dari Muslim 127, dia menjadi hakim akhir zaman. Ketika dia menjadi hakim, kita mengikut dia menghakimi. Kan gimana mau ngikut ketika kalian masuk neraka sama sesembahan kalian? Gimana caranya kalian menghakimi ketika sesembahannya kalian, Tuhannya kalian bersama kalian masuk neraka? Gimana caranya? Coba, gue pengen tahu gimana caranya. Nggak percaya, data lu gue bawa ini. Iya, kita nggak nyembah salib. Kita menyembah ya, apa? Pedih ya, datanya pedih ya. Nggak pedih. Memang gue nggak menyembah salib. Loh, bukan soal salib. Mereka mengikuti apa yang pernah mereka sembah. Lu pernah menyembah Yesus, Yesus dan lu akan masuk ke neraka. Yesus nggak masuk neraka, bro. Hadis Muslim. Loh, di sini udah tertulis begitu. Itu tertulis. Tertulis. Dia menjadi hakim. Lah iya, dia menjadi hakim, tapi ternyata dia hakim yang akan masuk neraka. Kan gitu aja simpelnya. Iya kan? Dia adalah hakim yang nantinya akan menjadi masuk neraka. Dia diberikan kepada anak, kepada Yesus. Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Lah iya, ketika dia berkuasa di surga dan di bumi, dia masuk neraka, dia bisa keluar nggak? Bisa keluar nggak dia ketika masuk neraka? Nggak bisa, bre. Ini udah mantep banget hadisnya. Sunan Tirmizi 2480 gitu. Gimana coba? Ayo, lu macam-macam sama nabi kami yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Gimana caranya lu mau selamat? Ayo. Yesus lu sama lu masuk neraka. Gimana caranya? Muhammad itu hanya seorang rasul. Macam-macam aja. Itulah kenyataan yang ada, Iwan, gitu loh. Dia cuma seorang rasul. Rasul itu murid Yesus. Loh, gimana caranya jadi murid orang yang masuk neraka? Gimana caranya? Masa dia murid gurunya di neraka? Gimana? Ya kan dia masuk neraka, membebaskan, ngambil kunci kerajaan maut dan berkata nggak ada itu, nggak ada. Gue udah baca dari Matius sampai Wahyu, Yesus takluk dan tunduk kepada neraka. Yesus tidak bisa Yesus nggak bisa menyelamatkan satupun manusia dari neraka, nggak bisa. Cuma Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Muhammad percaya Yesus di Quran surah 6 ayat 19 dan 164. Iya, percaya sebagaimana yang Nabi Muhammad sabdakan gitu, bahwa yang disembah dan juga yang menyembah selain Allah akan masuk ke neraka. Itu